Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada segmen ini, Rosi Nur Azizah dan Goldina Martasya Simanjuntak akan membahas mengenai asam askorbat. Asam askorbat ini dalam kehidupan sehari-hari lebih akrab kita kenal sebagai vitamin C. Jadi, apa sih vitamin C itu? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengenal lebih dekat mengenai karakteristik vitamin C, sumbernya dari mana saja, manfaatnya apa, pathway sintesisnya bagaimana, dan tentunya mechanism of action-nya. Asam askorbat memiliki banyak sekali sinonim nama. Nama sistematis atau IUPAC dari asam askorbat adalah 2R, 2,1S, 1,2 dihidroksietil, 3,4 dihidroksi 2H furan 5-on. Nama trivialnya diantaranya ada C-vitamin asid, senolat, hibrin, C-vitamin, C-korbat, redoxon, visin, kromagen, dan masih banyak lagi. Sekarang, mari kita kenali bahwasanya asam askorbat merupakan vitamin yang larut dalam air, labil terhadap suhu tinggi, dan sifatnya esensial bagi manusia. Asam askorbat dalam bentuk serbuk kristalinnya memiliki warna putih hingga kuning yang sangat pucat. Dari segi rasa, asam askorbat asamnya tajam tetapi enak. Asam askorbat ini juga hampir tidak berbau. Dari aspek kimiawinya, asam askorbat memiliki molekular formula C6H8O6 dengan berat molekul 176,12, jumlah donor ikatan hidrogen ada 4, jumlah akseptor ikatan hidrogennya ada 6, serta muatan formalnya 0. Lalu, asam askorbat ini banyak ditemui di mana? Asam askorbat banyak ditemui pada sitrus, amla atau Indian gooseberry, fresh vegetable, utamanya itu pada sayuran hijau. Asam askorbat memiliki banyak sekali manfaat. Dalam bidang kesehatan, seperti yang dilansir dari ringkasan penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan melalui PubChem, asam askorbat dapat membantu mencegah dan mengobati penyakit kudis, delayed wound, penyembuhan tulang, pengasaman urin, dan juga sebagai antioksidan serta agen antivirus. Manfaat lainnya bahwasanya vitamin C bertindak sebagai agen produksi dan juga koenzim dalam beberapa jalur metabolisme. Asam askorbat juga digunakan dalam sediaan iron oral untuk meningkatkan penyerapan zat besi secara gastrointestinal. Di samping itu, asam askorbat juga berperan dalam pembentukan kolagen pada jaringan fibrosa, gigi, tulang, dan lain-lain. Sejauh ini, tidak ada evidence mengenai efek samping dari vitamin C dalam dosis fisiologis atau sedang, yang menyebabkan cedera hati akut atau penyakit kuning. Vitamin C baiknya dikonsumsi pada kadar dosis 75-90 mg per hari oleh orang dewasa. Sekarang, kita akan lebih mendalami mengenai the pathway of ascorbic acid synthesis. Asam askorbat terdiri dari 2 ikatan rangkap terkonjugasi dan bentuk resonansi yang dapat ditulis sebagai monoanionik terdeprotonasi. Dalam gambar, ditunjukkan 3 keadaan redoks dari vitamin C, yaitu askorbat dalam bentuk tereduksi penuh, semai dihydroascorbate atau SDA yang merupakan bentuk monooksidasi, dan dihydroascorbate atau DHA yang merupakan bentuk teroksidasi penuh, serta stabilisasi monoanion askorbat dan SDA dengan delokalisasi elektron. Dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya
radikal SDA jauh lebih stabil dan kurang reaktif dibandingkan kebanyakan radikal bebas lainnya. Oleh karena itu, vitamin C dapat memainkan peran sebagai penangkap radikal bebas karena bereaksi dengan spesies yang sangat agresif atau pengoksidasi untuk menggantikannya dengan spesies yang kurang reaktif, dan terlebih lagi yang dapat di-recycle secara enzimatik. Asam askorbat tentu saja merupakan senyawa larut air dengan kelimpahan tinggi yang mana bekerja dalam reaksi satu elektron. Dan inilah yang menjadikan alasan mengapa asam askorbat memainkan peran sebagai kofaktor dalam reaksi yang dikatalisis oleh sejumlah metal dependent oxygenases. Oleh karena peran pentingnya ini, maka tidak mengherankan bahwa kekurangan vitamin C menyebabkan gangguan yang sifatnya melemahkan, misalnya penyakit kudis pada manusia dan hewan, yang mana keduanya tidak dapat mensintesis vitamin C dan harus mendapatkan asupan dari makanan yang dikonsumsinya. Askorbat disintesis oleh banyak vertebrata, misalnya ikan, amfibi, dan reptil yang mensintesis askorbat di ginjal, sedangkan mamalia memproduksinya di hati. Vitamin C juga dibentuk oleh spesies tanaman dan ragi. Menariknya, jalur yang sangat berbeda telah berevolusi untuk biosintesis dari vitamin C pada hewan, tumbuhan, dan juga jamur. Pada gambar ditunjukkan jalur sintesis vitamin C dan pentosa pada mamalia. Pada hewan, D-glukuronat yang diturunkan dari UDP-glukuronat direduksi menjadi L-gulonat yang mengarah pada inversi penomoran rantai karbon karena fungsi aldehida dari D-glukuronat atau C1 menjadi gugus hidroksimetil pada L-gulonat yang dihasilkan. Kemudian, setelahnya nanti akan diubah menjadi laktonnya yang dioksidasi menjadi L-askorbat oleh L-gulonolakton oksidase atau GLO. Pada tumbuhan, jalurnya dimulai dengan GDP-D-manose yang diubah menjadi L-galaktonolakton tanpa mengubah penomoran karbon. Sedangkan dalam ragi, sintesis D-eritroaskorbat berasal dari D-arabinosa. Akan tetapi, mekanisme pembentukan sampai tahap terakhirnya masih belum dijelaskan. Pada gambar ditunjukkan recycle dari vitamin C. Vitamin C mula-mula diangkut ke dalam sel dan di bawah bentuk tereduksi atau askorbat dan teroksidasi atau DHA masing-masing oleh sistem transport aktif dan fasilitatif, yang mana ditunjukkan dengan warna biru. Pemanfaatan askorbat sebagai antioksidan atau kofaktor enzim mengarah pada pembentukan SDA di sitosol, vesicle secretory neuroendokrin, dan media ekstraseluler. Berbagai sistem enzimatik yang mana ditunjukkan dengan warna hijau mengubah kembali SDA menjadi askorbat. DHA intraseluler yang muncul melalui disproporsi SDA atau impor dari sumber eksternal juga dapat direduksi kembali menjadi askorbat oleh beberapa enzim, yang mana ditunjukkan dalam warna merah atau melalui reaksi spontan dengan GSH. Bagian ketiga adalah pembahasan mengenai mekanisme kerja dari asam askorbat atau vitamin C di dalam tubuh kita. Kembali lagi ke manfaat dari asam askorbat atau vitamin C ini. Kita akan membahas 3 keuntungan dari asam askorbat. Pertama, vitamin C berperan dalam sintesis kolagen di dalam tubuh. Kedua, vitamin C juga berperan sebagai antioksidan. Dan ketiga, vitamin C berperan dalam proses detoksifikasi. Untuk sintesis kolagen, pertama kita akan membahas mengenai kolagen itu sendiri. Kolagen merupakan komponen utama penyusun jaringan tulang di dalam tubuh.
Manfaat dari vitamin C dalam pembentukan kolagen ini adalah sebagai kofaktor reaksi hidroksilasi dari asam amino, prolin, dan lisin yang merupakan bahan prokolagen. Asam askorbat ini akan menjadi agen reaksi redoks dari ion Fe, di mana Fe akan dirubah menjadi bentuk aktifnya dalam reaksi hidroksilasi ini. Efek dari vitamin C ini adalah kolagen terbentuk dengan sempurna di dalam sel. Tanpa penambahan vitamin C, kolagen tidak terbentuk dengan sempurna dan lebih rawan terhadap degradasi yang terjadi di dalam sel. Selain itu, vitamin C juga dapat bekerja sebagai antioksidan di dalam tubuh. Dalam tubuh kita, terjadi banyak proses oksidasi. Salah satu proses oksidasi yang paling sering dipelajari adalah peroksidasi lipid yang kita sebut juga sebagai LPO. LPO umumnya terjadi di lapisan lipid bilayer yang ada dalam sel, sehingga menghasilkan kerusakan sel. Oleh karena itu, dapat digunakan vitamin C sebagai salah satu agen antioksidan dalam tubuh kita. Manfaat vitamin C sendiri adalah vitamin C dapat berperan sebagai penangkap reaktif oksigen spesies atau ROS dari proses LPO yang dapat menyebabkan kerusakan sel tersebut. Terdapat dua proses reduksi dari ROS tersebut, yaitu pertama, vitamin C bekerja secara langsung untuk menangkap ROS dari proses LPO. Dan kedua, vitamin C masuk ke dalam jalur siklus redoks vitamin E, menangkap ROS, lalu melewati serangkaian proses untuk mengolah ROS tersebut. Terakhir, vitamin C dapat berperan sebagai agen detoksifikasi bagi tubuh. Tubuh menjalankan serangkaian proses metabolisme. Dalam proses metabolisme tersebut, bisa terdapat produk samping yang bersifat cukup toksik atau tidak baik bagi tubuh. Contohnya seperti akrolein. Akrolein merupakan senyawa dualkena yang dihasilkan oleh berbagai organisme. Peran dari vitamin C ini sendiri adalah vitamin C akan membantu degradasi akrolein menjadi senyawa yang tidak toksik dalam sebuah siklus degradasi. Proses degradasi sendiri melibatkan reaksi bernama Michael addition, di mana vitamin C akan bereaksi dengan akrolein, menghasilkan degradasi dari senyawa akrolein tersebut. Kesimpulan dari presentasi ini adalah vitamin C merupakan senyawa nutrasetikal yang memiliki banyak keuntungan seperti membantu sintesis kolagen sebagai antioksidan dan juga detoksifikasi selama digunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan berikan masukan dan pertanyaan Anda di kolom komentar kami. Terima kasih sudah menonton.